Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 30 September 2021, di mana kita memperingati Santo Hieronymus Imam. Marilah kita berdoa. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber pengetahuan dan kebenaran, dalam hati Santo Hieronymus Imammu telah kau tanamkan cinta mesra terhadap kitab suci. Semoga umatmu semakin menimba kekuatan dari sabdamu dan mendapatkan sumber kehidupan di dalamnya. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 72 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, tuaian banyak tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Hieronymus, Santo Hieronymus, seorang pujangga besar, lahir pada abad keempat. Ia hidupnya mengumpulkan serpihan-serpihan kitab suci, menerjemahkannya. Ia ditabiskan sekitar tahun 379. Ia tinggal di gurun Kalkis, barat daya kota Antioquia yang dikenal sebagai Thebaid, Syria. Di sana ia berkenalan dengan seorang pertapa Kristen yang kemudian mengajarnya bahasa Ibrani. Sejak itu Hieronymus menjadi tertarik pada bahasa Ibrani yang merupakan kitab-kitab yang menurut kaum Yahudi Kristen tersebut adalah sumber dari kitab Matius yang kanonik. Sepanjang hidupnya, Hieronymus terus membuka dan menerjemahkan kitab suci. Maka beruntunglah gereja Katolik yang mendapatkan seorang kudus bernama Santo Hieronymus
Karena dengan demikian gereja mempunyai kanon gereja, ya, deuterokanonika, kanonika yang dimiliki baik oleh gereja Kristen dan Katolik dan menjadi sumber inspirasi iman kita. Karena itu Injil pada hari ini dalam memperingati Santo Hieronymus membicarakan tentang bagaimana pewartaan kabar baik harus dilaksanakan dengan kepolosan hati, dengan motivasi positif ingin melayani. Maka diminta untuk tidak terikat dengan kata-kata, aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Artinya tidak terikat dengan semua hal. Tapi yang kedua, tinggallah di sebuah tempat dengan nyaman agar pewartaan dapat terlaksana dengan baik. Tetapi yang paling utama dan penting adalah seorang imam yang mewartakan kabar gembira harus memulai mengisi dirinya sendiri dan mengerti tentang kitab suci, karena itulah menu yang ditawarkan kepada setiap orang. Namun gereja Katolik mempunyai satu pandangan yang baik, ya, bahwa kitab suci boleh dibaca, namun juga penafsirannya juga sesuai dengan pandangan gereja Katolik, sehingga sampai hari ini gereja Katolik tidak pecah belah seperti gereja Protestan yang terus berpecah-pecah. Kenapa? Beda cara pandang. Dalam gereja Protestan setiap orang boleh menafsirkan apa yang ditangkap dalam kitab suci. Dalam gereja Katolik ada garis besar konteksnya. Jadi bukan dari teksnya tetapi dari konteksnya. Karena itu gereja Katolik terus berpegang pada komisi-komisi yang ada. Seperti misalnya dalam bulan September kita memasuki bulan kitab suci. Diberikan sebuah buku pengarahan. Seperti tahun ini temanya adalah Yesus teman seperjalanan kita. Dan di situ diolah tentang sabda Yesus bagi kehidupan kita sehari-hari melalui permenungan. Ya. Permenungan, lalu sharing pengalaman, ya. Lalu Lexio Divina. Sehingga dengan demikian kita bisa mengerti. Memang kita sebagai seorang Katolik, kekurangannya adalah tidak menghafal ayat-ayat. Tetapi yang paling penting, faham secara kontekstual apa yang kita baca, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pengikut Yesus. Kita bersyukur kepada Santo Hieronymus yang sudah mengumpulkan begitu banyak teks-teks kitab suci sehingga kita boleh tinggal terima saja, sabda siap saji, tinggal baca, tinggal kita makan, kita menikmati. Semoga semangat Santo Hieronymus yang mencintai kitab suci dapat menulari hidup kita agar kita juga memahami kitab suci, mencintai kitab suci dan membaca kitab suci, dan tidak hanya memajang kitab suci di sebuah etalase di rumah, tetapi kita harus membacanya setiap hari supaya paham tentang sejarah keselamatan. Bagaimana rema-rema yang begitu indah tertulis dalam kitab suci. Sehingga dengan membaca kitab suci kita semakin memahami siapakah Yesus, Allah yang menjadi manusia, yang mewartakan kabar baik bagi semua orang. Santo Hieronymus, doakanlah kami. Selamat pagi.